Bab 417, menanyakan Lauren. Jordan berjalan keluar ruangan dengan foto-foto di tangan. Saat dia melihat Jordan keluar dari rumah Matt, Salvatore, yang bersembunyi di bayang-bayang, segera muncul. Jordan, apakah kamu menemukan sesuatu? Jordan jelas jauh lebih marah daripada saat dia masuk. Salvatore sudah lama tahu. Marah? Jordan membentak, bawa bajingan itu Matt Gale segera dari rumah sakit dan seret dia ke saya. Petik 2. Begitu Salvatore mendengar itu, dia segera menyadari apa yang terjadi dan menjawab, ya. Setelah itu, Jordan kembali ke rumah. Bibi, apakah kamu kembali sepagi ini? Petik 2. Felicia membukakan pintu untuk Jordan sambil tersenyum. Di sisi lain, Jordan memiliki ekspresi cemberut di wajahnya saat dia mengabaikannya dan berjalan langsung ke kamar. Felicia tahu ada yang tidak beres dengan Jordan dan sepertinya dia kesal. Mengikutinya, dia berbicara dan bertanya, Tuan Jordan, apakah Anda mencari Nona Howard? Nona Howard pergi mencari Tuan Stelle Senior bersama Clue. Jordan bingung. Apakah Lauren tidak ada di rumah? Felicia mengangguk dan berkata, ya, Tuan Stelle Senior tampaknya telah menemukan guru melukis baru untuk Nona Howard. Dia juga membawa Clue untuk mencarinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jordan meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah orang tua Lauren. Suasana sangat meriah di ruang tamu rumah orang tua Lauren. Selain ibu Lauren, Marissa, Lauren, Clue, Hailey, Brett, Alex, dan Clarice ada di sekitar. Yordania ada di sini. Para pelayan di tempat keluarga Howard mengumumkan dan baru kemudian mereka menyadari bahwa Jordan telah datang. Lauren terkejut karena dia tidak menyangka Jordan akan datang ke sini. Pagi-pagi sekali, Jordan keluar dengan cerah dan pagi-pagi. Jadi Lauren membawa Clue menemui guru melukis karena dia mengira Jordan akan pulang terlambat. Lauren tahu bahwa Jordan tidak suka datang ke sini karena Hailey sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Terakhir kali Jordan dan Hailey bertemu, mereka mengalami konflik panas yang tidak berakhir dengan baik. Lauren buru-buru berjalan dan berkata, sayang, apa yang membawamu ke sini? Anda tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Anda bisa saja menelepon saya dan saya akan membawa Clue pulang. Petik 2. Clarice kesal mendengar kata-kata itu. Lauren, lihat apa yang kamu katakan. Kenapa dia tidak bisa datang ke sini? Dia menantuku, dia bisa datang menemuimu dan Clue jika dia mau. Selain itu, bahkan jika dia bukan suamimu tapi suami normal, bukankah normal baginya untuk datang? Mengapa? Apakah karena aku di sini? Apa aku sangat mengganggu kalian? Petik 2. Clarice tahu bahwa Jordan membencinya sehingga dia berpikir bahwa Lauren mengarahkan komentar itu padanya karena dia kebetulan ada di sana. Tentu saja, Lauren tidak mau repot-repot menjelaskan. Namun, Hailey adalah orang yang berinisiatif untuk berbicara. Clarice, jangan tersinggung. Kamu bukan orang yang mereka benci, ini aku. Lauren mungkin tidak ingin suaminya datang karena dia tahu aku di sini. Petik 2. Clarice dan Hailey hanya menghabiskan beberapa jam bersama sebentar, tetapi mereka sangat cocok. Mungkin karena Hailey pernah mengkhianati Jordan, Clarice senang sehingga dia memperlakukan Hailey sebagai teman. Clarice segera berkata dengan sinis, hei, Hailey, kamu sangat cantik. Mengapa tidak ada yang menyukaimu? Aku bisa mencari keadilan untukmu. Brett sedang minum teh di sampingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa suasananya agak tegang. Dia adalah seorang pria dan dia suka mengaduk-aduk panci ketika wanita saling menusuk dan membuat komentar sarkastik tentang satu sama lain. Mereka tidak seperti pria yang akan saling memarahi dan berkelahi dengan konflik sekecil apapun. Lagi pula, Jordan mengabaikan percakapan Hailey dan Lauren. Jika ada, dia bahkan mengabaikan istrinya, Lauren, dan berjalan lurus untuk meraih tangan Clue. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih Clue dan pergi. Kerumunan dikejutkan oleh pemandangan itu. Apa yang coba dilakukan Jordan? Marissa juga mau tidak mau angkat bicara. Jordan Stelle, Anda menantu yang kasar dan tidak berbudaya. Anda bahkan tidak menyapa saya ketika Anda melihat saya. Apa kau masih menganggapku sebagai ibu mertuamu? Tanda tanya tanda seru petik 2. Marissa kesal karena diabaikan. Dia merasa Jordan pasti masih membencinya karena menamparnya terakhir kali. Demikian juga, Clarice juga baru saja mendengarnya dan mencibir. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada perseteruan yang berlangsung semalaman di antara pasangan. Jordan,
Pasti kamu tidak membenciku sampai sekarang karena aku menamparmu. Kamu sangat picik. Petik 2. Lauren adalah satu-satunya orang yang hadir yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Jordan. Jordan sama sekali tidak sengaja memperlakukan keluarga Lauren dengan kasar karena apa yang terjadi sebelumnya. Jordan cukup murah hati untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Lauren mengejar Jordan sampai ke halaman di mana dia bergegas ke arahnya dan bertanya, "Sayang, kemana kamu akan membawa clue?" Petik 2. Jordan tidak menyembunyikannya dari Lauren. Dia hanya berkata, "Ke pusat tes ayah." Lauren langsung terkejut. "Ke pusat tes paternitas? Anda ingin mengambil clue untuk melakukan tes paternitas lagi? Mengapa?" Keluarga Howard tercengang. Clarice bingung. "Bukankah satu sudah selesai?" Hailey tercengang dan dia langsung tersenyum kegirangan. "Saya tahu. Pasti Jordan sudah mengetahui tentang perselingkuhan Lauren dengan pria lain sehingga dia curiga bahwa laporan tes paternitas sebelumnya dipalsukan. Ternyata Lauren juga bukan wanita yang baik. Aku punya kesempatan lagi." Ketika Clue mendengar bahwa mereka akan pergi ke pusat tes ayah lagi, dia dengan panik melepaskan tangan Jordan. "Tidak, ayah, aku tidak suka pergi ke tempat itu. Saya tidak ingin pergi." Lauren bertanya, "Sayang, apa yang terjadi? Bisakah kamu ceritakan pada saya?" Jordan tidak ingin menanyai Lauren secara langsung. "Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan keluargamu. Mari kita bicara ketika kita sampai di rumah." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari villa sementara Lauren menggendong Clue. Di ruang tamu, keluarga Howard yang lain bingung. Clarice bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Haruskah kita mengikuti dan melihatnya?" Jordan dengan cepat pulang ke rumah bersama Lauren. Setibanya di rumah, Lauren menyerahkan Clue kepada Felicia sebelum kembali ke kamar tidur bersama Jordan. Dia tahu bahwa Jordan sangat marah sehingga dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Dia bertanya dengan lembut, "Sayang, apa yang sebenarnya terjadi?" Jordan menepis tangan Lauren dan bertanya, "Lauren, katakan padaku dengan jujur, apakah Clue anakku atau bukan?" Petik 2. Pertanyaannya membuat Lauren tercengang. Lauren berkata, "Tentu saja Clue adalah anakmu, kau satu-satunya pria yang pernah tidur denganku seumur hidup ini." Petik 2. Cukup. Jordan tiba-tiba bergemuruh. "Berhentilah mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya pria Anda dan bahwa saya satu-satunya orang yang Anda cintai. Aku tidak ingin mendengar kebohongan ini lagi darimu." Lauren tercengang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jordan meragukan kesetiaannya. Bab 418, saya selalu membawa obor untuk Nona Howard. Ekspresi wajah Lauren dipenuhi dengan kebingungan. "Hubi, menurutmu kenapa aku berbohong padamu? Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Semua yang saya katakan kepada Anda, saya bersungguh-sungguh dari lubuk hati saya. Aku tidak pernah berbohong padamu." Melihat ekspresi tulus di wajah Lauren, dia mendengus dingin sebelum mengambil foto yang dia ambil dari rumah Matt. Dia awalnya ingin menghancurkan foto-foto itu ke wajah Lauren. Jordan pasti akan melakukannya jika itu Hailey. Namun, entah kenapa, Jordan tidak tega melakukannya pada Lauren. Dia tidak tahan untuk terlalu berlebihan dengan Lauren, mungkin karena Lauren biasanya begitu lembut dan baik padanya. Dia benar-benar tidak seperti Hailey, yang sering membuat Jordan bersikap dingin atau melakukan kontak fisik dengannya ketika dia tidak punya uang. Wajah yang sempurna dan tanpa cacat. Jordan memandangi tempat Lauren yang sangat indah dan mau tak mau merasakan gelombang emosi menguasai dirinya. Tidak hanya wajahnya yang sempurna tetapi juga aktingnya. Terlepas dari kemampuan luar biasa Jordan untuk membaca orang, dia bahkan tidak tahu bahwa Lauren sedang berakting saat ini. Oleh karena itu, dia mengeluarkan foto-foto itu dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Dia berseru, "Lihatlah dirimu sendiri." Setelah meletakkannya, Jordan berbalik. Lauren mengambil foto-foto itu dan ketika dia melihat yang di atas, yang merupakan foto dirinya dan Matt bersama, dia akhirnya mengerti mengapa Jordan sangat marah. Lauren buru-buru menjelaskan, "Sayang, kamu salah paham. Foto ini tidak berarti apa-apa. Dokter Gale dan saya mengambil foto ini ketika dia membawa saya ke Grand Canyon karena saya ingin beristirahat setelah salah satu sesi perawatan kami 2 tahun lalu. Kami tidak pergi sendiri, Felicia juga ikut. Dia yang mengambil foto ini. Felicia membawa makanan hari itu, dan setelah kami mengunjungi Grand Canyon, kami bahkan tidak makan bersama. Kamu bisa bertanya pada Felicia tentang itu."
Petik 2. Lauren merasa sedikit bingung setelah menjelaskan. Dia berpikir bahwa Jordan harus lebih berpikiran terbuka. Mengapa dia cemburu tentang foto seorang teman dan saya di Grand Canyon? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia berpikir bahwa dapat dimengerti jika dia curiga karena dia telah disakiti oleh Hailey sebelumnya. Jordan berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mengacu pada foto ini. Lanjutkan melihat sisanya. Petik 2. Ada lagi. Lauren bingung karena dia ingat hanya mengambil satu foto dengan Matt. Dia dengan penasaran membalik foto-foto berikut, hanya untuk membuat pupil matanya membesar segera setelah melihat foto-foto itu. Apa? Apa foto-foto ini? Siapa wanita ini? Lauren bertanya dengan kaget, menganggap foto-foto itu benar-benar tidak enak dilihat. Jordan berpunuk dengan dingin dan bertanya, ini adalah foto-foto yang kutemukan di rumah Matt Gale. Mereka ditempatkan bersama-sama dengan foto Anda dan dia. Menurutmu siapa wanita di foto itu? Lauren segera menjawab, tidak, Hubie, itu pasti bukan aku. Aku bersumpah aku tidak pernah terlibat dalam perilaku intim dengan pria lain kecuali kamu. Jordan menghela nafas tanpa kehilangan kesabaran. Sebaliknya, dia tetap tenang. Lagi pula, Jordan merasa dia juga tidak berhak kehilangan kesabaran karena itu terjadi sebelum mereka menikah. Jika ini terjadi saat mereka menikah, Jordan akan menanyainya dengan marah. Jordan berkata dengan lembut, Lauren, saya pernah menikah sebelumnya dan tidak masalah bagi saya berapa banyak pria yang Anda miliki sebelum kita menikah. Matt adalah dokter yang sangat luar biasa dan akan normal jika Anda pernah berkencan dengannya sebelumnya. Anda tidak perlu menyangkalnya, tapi aku tidak ingin kamu menipuku karena begitu kamu melakukannya, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Saya tidak tahu apakah saya harus percaya apa yang Anda katakan atau tidak. Nada bicara Jordan tenang sementara Lauren menjadi sangat gelisah. Jordan, aku bersumpah, aku benar-benar tidak menipumu. Anda satu-satunya orang yang pernah saya cintai dalam hidup ini. Jika saya melakukannya, tidak mungkin saya tidak berani mengakuinya. Petik 2. Jordan bertanya, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Matt melakukannya tanpa sepengetahuan Anda saat Anda sedang dihipnotis? Petik 2. Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Dr. Gale bukan orang seperti itu. Dia pria yang baik yang tidak akan melakukan hal seperti itu. Jordan sangat marah melihat Lauren membela Matt. Pasti ada yang salah dengan pria itu. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikan foto-foto itu di lemari samping tempat tidur. Pada saat ini, Salvatore mengetuk pintu dan masuk. Jordan, Matt Gale ada di sini. Matt masih mengenakan jas lab putih. Salvatore tidak membutuhkan banyak usaha untuk membawanya. Alasannya adalah, begitu Matt mendengar bahwa Jordan yang ingin bertemu dengannya, dia segera datang dengan sangat kooperatif. Salvatore menutup pintu lagi setelah Jordan masuk. Matt tersenyum dan bertanya, Jordan, Nona Howard, mengapa kalian mencari saya? Apakah sesuatu terjadi? Jordan berkata, Dr. Gale, tolong jelaskan foto apa yang kamu sembunyikan di kompartemen rahasia kepala tempat tidurmu ini. Petik 2. Ekspresi Matt tiba-tiba berubah. Foto pertama yang dilihatnya juga foto dirinya dan Lauren di Grand Canyon. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki foto-foto itu di lemari samping tempat tidur saya? Anda pergi ke tempat saya, bukan? Matt menanyai Jordan. Jordan mengangguk dan berkata, aku baru saja kembali dari tempatmu. Anda dapat mengajukan laporan polisi terhadap saya karena masuk tanpa izin, tetapi sebelum itu, Anda sebaiknya menjelaskan semuanya dengan jelas kepada saya. Petik 2. Matt tampak malu saat dia menundukkan kepalanya dengan canggung. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, baiklah, saya akui bahwa saya selalu naksir Nona Howard. Petik 2. Jordan segera mengepalkan tinjunya. Kamu bajingan, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu munafik. Lauren pun terkejut. Dia segera kehilangan kendali atas emosinya dan mulai meninju Matt. Mengapa? Mengapa Anda melakukan hal-hal itu kepada saya? Aku sangat mempercayaimu, kenapa kamu melakukan itu padaku? Lauren menangis sambil memukulnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dimanfaatkan oleh pria lain tanpa sepengetahuannya. Matt bingung. Nona Howard, apa yang Anda katakan? Apa yang aku lakukan padamu? Aku hanya naksir kamu. Aku tidak pernah berani mengaku padamu atau melakukan apapun padamu. Jordan berkata dengan marah, sekarang sudah begini, kamu masih punya nyali untuk berdebat.
Anda memiliki kesempatan besar setelah dia dihipnotis. Apakah Anda akan membiarkannya pergi? Petik 2. Lauren melemparkan foto-foto itu ke Matt. Apa foto-foto ini? Tanda tanya tanda seru petik 2. Matt berjongkok di tanah dan mengambil foto-foto yang tidak sedap dipandang satu persatu, hanya untuk terkejut. Dari mana foto-foto ini berasal? Saya belum pernah melihat foto-foto ini sama sekali. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Matt ke tanah. Ini adalah hal-hal yang saya temukan dari lemari samping tempat tidur Anda. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda belum pernah melihat mereka sebelumnya? Matt terkejut. Tidak mungkin. Saya hanya punya foto dengan Nona Howard di lemari samping tempat tidur saya. Tidak ada foto lain. Lagi pula, pasangan di foto itu jelas bukan aku dan Nona Howard. Saya tidak mengambil foto tidak senonoh seperti itu. Bab 419, Tes Paternitas Lain. Memikirkan bahwa Matt sebenarnya menyangkalnya. Ya tentu saja dia tidak akan berani mengakuinya. Suatu kali dia mengakui bahwa dia telah mengambil keuntungan dari Lauren ketika dia dihipnotis. Belum lagi Jordan tidak akan membiarkannya, bahkan Brett akan membuatnya lumpuh jika dia tahu. Karenanya, untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa dengan keras menyangkal segalanya. Menatapnya dari atas, Jordan bertanya, kamu mengatakan bahwa kecuali foto itu, semua foto lain tidak ditempatkan di sana olehmu. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa sebelum saya pergi ke rumah Anda, seseorang dengan sengaja meletakkan foto-foto itu di kompartemen rahasia di kepala tempat tidur Anda? Matt masih berjongkok di tanah dan berkata dengan ekspresi gelisah, ya. Jika Anda tidak memfitnah saya, pasti ada orang lain yang melakukannya untuk menodai saya. Petik 2. Meskipun kompartemen rahasia itu ada di tempat saya tidur setiap hari, panel panjang harus dipecahkan agar saya bisa mencapai isinya. Sejujurnya, setidaknya sudah setahun sejak saya mengangkat panel panjang itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dan saya bahkan tidak tahu kapan foto-foto itu muncul. Petik 2. Matt adalah seorang dokter yang sibuk bekerja setiap hari dan akan langsung tidur begitu sampai di rumah. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Lagi pula, jika dia ingin melihat foto-foto itu, dia bisa menyimpannya di ponselnya. Tidak perlu baginya untuk membuka panel panjang untuk melihat salinan yang dicetak. Oleh karena itu, pernyataannya dapat dipercaya dan logis. Sejujurnya, Jordan juga merasa bahwa Matt sepertinya tidak berbohong. Jika Matt adalah pria bejat yang bertekad untuk mesra dengan Lauren, dia tidak harus membuat Lauren jatuh cinta pada Jordan melalui manipulasi kesadaran. Dengan melakukan itu, bukankah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama Lauren? Salah satunya adalah tindakan yang mulia sementara yang lain cabul dan tidak menyenangkan. Tidak mungkin tindakan kontradiktif ini dilakukan oleh orang yang sama. Tidak. Jordan tiba-tiba diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah dan dia segera mulai merenung lagi, curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Jika apa yang dikatakan Matt itu benar, maka seseorang pasti telah pergi ke rumahnya untuk meletakkan foto-foto itu di kompartemen rahasia di kepala tempat tidurnya. Petik 1. Orang yang menyelidiki Matt sebelum aku. Bukan Jesse. Jesse pernah mengaku ke Jordan bahwa dia telah menyelidiki Lauren. Sejak dia menyelidiki Lauren, dia pasti sudah tahu tentang Matt yang dekat dengannya. Artinya, bawahan Jesse pasti sudah pergi ke rumah Matt sebelumnya. Mengenai ekstraksi sidik jari, anak-anak Steles semua mengetahui metode itu karena mereka diajarkan untuk melakukannya oleh guru yang sama. Karena Jordan bisa masuk ke rumah Matt, Jesse dan Jamie pasti bisa juga. Namun, Jesse tidak punya alasan untuk menyakitiku. Antek Jesse mungkin juga telah ditipu. Mungkin seseorang pergi ke rumah Matt bahkan sebelum Jesse melakukannya. Bahkan, orang itu mungkin sengaja menaruh foto-foto ini di rumah Matt terlebih dahulu, agar Jesse salah paham. Siapa sebenarnya orang itu? Jordan segera memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kemungkinan terbesar saat ini adalah bahwa Matt berbohong. Salvatore. Iya, Jordan memanggil Salvatore masuk. Jordan berkata, bawa Matt ke hotel. Biarkan dia keluar hanya ketika dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Petik 1. Salvatore melirik Matt dan berkata, dokter silakan. Karena Anda cukup kooperatif ketika Anda datang, saya tidak akan kasar dengan Anda. Petik 2. Matt bangkit dengan marah dan berkata, Jordan, aku memang menyukai Miss Lauren tapi pria mana yang tidak menyukai wanita cantik dan bangsawan seperti dia.
Meskipun keluarga Gales tidak sebanding dengan keluarga Howard, keturunan keluarga kami telah menjadi dokter selama 3 generasi dan paling memperhatikan etika dan reputasi medis sepanjang hidup mereka. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah melakukan hal cabul seperti itu. Setelah mengatakan itu, Matt pergi bersama Salvatore. Hanya Jordan dan Lauren yang tersisa di ruangan itu. Dalam beberapa hari terakhir, akan ada tawa terus-menerus setiap kali mereka berdua berada di kamar pernikahan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa kurang dari seminggu setelah pernikahan baru mereka, keduanya akan berakhir dalam situasi seperti itu hari ini. Aku akan membawa Chloe bersamaku untuk melakukan tes paternitas lagi. Mata Lauren dipenuhi air mata. Chloe benar-benar putrimu. Saya tidak memalsukan laporan pengujian sebelumnya, saya bersumpah. Petik 2. Sebagai tanggapan, Jordan berkata, maaf, saya tidak lagi berani mempercayai siapapun sekarang. Lebih baik membiarkan data dan laporan berbicara sendiri. Namun, bahkan jika Chloe bukan milikku tetapi Matt, aku akan tetap memperlakukannya seolah-olah dia adalah putri kandungku. Selama periode ini, saya sudah sepenuhnya mengembangkan cinta ayah untuk Chloe. Dia imut, cantik, berbakat, dan keras kepala. Terutama karena dia sangat menderita di rumah Hans demi aku, tidak peduli apapun, aku akan memperlakukan Chloe sebagai putriku, jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jordan bersiap untuk pergi. Pada titik ini, Jordan tidak bisa lagi tinggal di sini dan berbagi ranjang yang sama dengan Lauren. Yordania, jangan pergi. Lauren menarik jari-jari Jordan dengan tangannya yang ramping. Namun, Jordan menepisnya dan pergi dengan sangat tegas. Setelah itu, Jordan berjalan menuju Chloe. Chloe masih anak usia muda yang tidak jelas tentang apa yang telah terjadi. Dia berkata kepada Jordan dengan polos, "Ayah, aku tidak ingin pergi ke pusat tes ayah lagi. Orang-orang di sana sangat kejam. Aku tidak suka di sana." Terakhir kali mereka berdua membawa Chloe ke sana, seseorang mengatakan hal-hal yang sangat tidak berperasaan padanya dan Lauren. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Chloe sangat jijik dengan gagasan untuk pergi ke sana. Berjongkok, Jordan mencubit pipi kecil Chloe yang lucu. Oke, jangan pergi ke sana. Kita akan pergi ke Six Flags, oke? Chloe bertanya, apakah itu menyenangkan? Jordan mengangguk dan berkata, tentu saja. Ini adalah tempat bagi putri sepertimu untuk bersenang-senang. Ada banyak anak lain juga di sana. Ini menyenangkan dan akan ada banyak makanan. Chloe langsung melompat dan berseru, ya, aku ingin pergi. Petik 2. Jordan tidak ingin pergi ke pusat tes ayah di DC karena keluarga Howard memegang terlalu banyak kekuasaan di sini. Jika ada, dia memiliki kepercayaan yang lebih besar pada yang di New York yang pernah dia kunjungi sebelumnya dan memiliki keyakinan penuh pada Profesor Gunn. Segera, Jordan memesan penerbangan dan membawa Chloe ke pusat tes ayah di New York di mana dia bertemu Profesor Gunn lagi. Profesor Gunn. Stele, sudah lama. Petik 2. Profesor Gunn memandang Jordan dan gadis kecil di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku benar-benar berharap kamu tidak perlu menemukanku lagi. Petik 2. Anda adalah orang yang paling saya percayai, dan saya ingin mendapatkan hasil dalam waktu sesingkat mungkin, kata Jordan. Profesor Gunn mengangguk dan berkata, saya akan memberi Anda hasilnya dalam 3 hari. Petik 2. Bab 420, Hailey punya kesempatan. Sore itu, Jordan membawa Chloe ke Six Flags setelah meninggalkan pusat tes ayah. Mereka menaiki roller coaster dan menjelajahi dunia dongeng. Tak hanya itu, mereka juga bermain Bugs Bunny Ride dan Bugaboo Ride. Chloe juga sempat beberapa kali berfoto di atraksi Alice in Wonderland. Akhirnya, pada malam hari, Chloe naik di bahu Jordan dan menyaksikan pertunjukan kembang api yang cemerlang. Itu adalah waktu terbaik yang pernah dia miliki, dan satu-satunya hal yang disayangkan adalah ibunya tidak ikut. Keesokan harinya pada siang hari, Jordan membawa Chloe kembali ke DC. Mereka awalnya ingin bermain di New York City selama 2 hari lagi, tetapi Lauren tidak setuju. Melihat mereka bersenang-senang di Disneyland, Lauren merasa iri. Jordan tidak terus tinggal di tempat Lauren setelah mengirim Chloe pulang. Sebagai gantinya, dia check-in ke sebuah kamar di Hotel Hilton. Sebelum hasil tes paternitas keluar dan sebelum mengetahui hubungan sebenarnya antara Lauren dan Matt, Jordan tidak mau tidur dengannya lagi. Pada malam yang sama, Jordan sedang menonton TV di kamar hotel ketika seseorang tiba-tiba mengetuk bel pintu.
Salvatore masuk dengan Hailey mengikuti di belakang. Salvatore berbisik, "Tuan Jordan, Nona Hailey ada di sini untuk menemuimu." Jordan mengalihkan pandangannya ketika dia mendengar bahwa Hailey yang datang. Dia melihat bahwa Hailey berdandan dan penampilannya masih seperti yang dia kenal. Namun, Jordan tidak senang. "Siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini?" Petik 2. Salvatore ditempatkan dalam posisi yang sulit. Tentu saja, dia tahu bahwa Jordan tidak ingin melihat Hailey tetapi Hailey sering menggunakan putranya sebagai alat tawar-menawar. Dia mengatakan bahwa putra Jordan pasti akan mewarisi kerajaan bisnis Teles di masa depan dan tidak peduli apapun, Salvatore tidak dapat mengabaikan putra Jordan karena dia hanyalah seorang antek. Jordan juga telah menebaknya. Hailey seringkali sangat banyak akal. "Oke, kamu boleh pergi." Jordan juga tidak menyalahkan Salvatore. Setelah Salvatore pergi, Hailey mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Jordan dan duduk di sofa. "Apakah kamu di sini untuk mengejekku?" Hailey berkata dengan lembut, "Jordan, mengapa kamu sangat merindukanku? Aku mengkhawatirkanmu sejak aku tahu tentangmu. Kali ini, saya datang ke sini khusus untuk menghibur dan menghibur Anda." Petik 2. Jordan berkata dengan sinis, "Terima kasih, aku tidak butuh kenyamananmu." Hailey menghela nafas. "Faktanya, saya tahu sejak awal bahwa Lauren bukanlah wanita yang baik. Dia sengaja berperilaku seperti dia tinggi dan perkasa dan berpura-pura tidak bersalah dan murah hati. Sebenarnya, itu semua adalah tindakan yang dia lakukan untuk menipumu. Wanita paling mengenal wanita lain. Kudengar kau membawa Chloe ke pusat tes untuk melakukan tes paternitas lagi, ya? Hah? Anak ini jelas bukan milikmu. Aku bisa tahu sekilas karena sorot matanya berbeda darimu. Lauren Howard sudah berlebihan. Bagaimana dia bisa menipumu dan mengkhianatimu seperti ini?" Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Begitu Hailey muncul, dia mulai mengkritik Lauren. Namun, Jordan berbicara untuk Lauren. "Siapa kamu sampai mengatakan itu tentang dia? Bahkan jika dia benar-benar seperti yang kamu katakan, kamu tidak pantas mengatakan itu tentang dia. Anda mengkhianati saya dan menipu saya lebih awal dari dia. Fakta bahwa dia bukan wanita yang baik juga tidak membuatmu menjadi wanita yang baik." Hailey dibuat terdiam. "Kenapa kamu harus mengungkit masa lalu lagi? Bukankah lebih baik membiarkan masa lalu menjadi masa lalu? Biarkan masa lalu menjadi masa lalu." Jordan berpunuk dengan dingin dan memutar matanya ke arah Hailey. Hailey melanjutkan, "Jordan, apakah kamu akan menceraikan Lauren?" "Aku mungkin," jawab Jordan. Hailey berpikir bahwa jika Jordan dan Lauren bercerai dan keberadaan Victoria masih belum diketahui, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk kembali bersamanya. Dia tahu bahwa mereka bertiga adalah wanita yang menduduki hati Jordan. Sepupu Hailey, Elle, cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Selain itu, mereka bertiga masih muda dan suka berinisiatif menawarkan diri ke Yordania. Namun, mereka masih belum bisa memenangkan hati Jordan. Karena Hailey adalah wanita yang paling dicintai Jordan di masa lalu, dia yakin bahwa dia pasti memiliki kesempatan untuk bersama Jordan di masa depan. Hailey tiba-tiba berkata, "Ketika kamu menceraikannya, ingatlah untuk mengambil kalung paling mahal di dunia dan sepasang anting 2 warna yang kamu berikan padanya. Kamu tidak bisa membiarkan dia menyimpan barang yang begitu berharga dan cantik." Jordan tahu apa yang dikatakan Hailey. "Setelah aku mengambil kembali kalung dan anting-anting itu, haruskah aku memberikannya padamu?" Petik 2. Hailey segera menjadi bersemangat. "Ya, saya suka kalung dan antingnya. Mereka sangat cantik. Aku akan lebih cantik dari Lauren saat aku memakai kalung dan anting-anting itu. Terima kasih, Yordania. Kamu yang terbaik untukku." Saat Hailey berbicara, dia mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di salah satu lengan Jordan sebelum memiringkan kepalanya ke samping. Jordan terdiam beberapa saat. Dia segera mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut mengusap rambut halus dan lembut Hailey sebelum mendorongnya menjauh. "Hailey Camden, apakah kamu delusi? Bahkan jika saya mengambil perhiasan itu kembali, saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Kamu masih tidur dengan Brett, dan kamu menginginkan sesuatu dariku." Petik 2. Hailey berkata, "Bukankah kamu juga mengatakan bahwa Brett tidak akan pernah menikah denganku? Aku bisa putus dengannya kapan saja." Jordan ingin mengutuk hatinya. "Kapanpun. Apakah saya tipe pria yang bisa Anda cintai dan bersama kapanpun Anda mau?" "Hah?
Kau akan meninggalkannya jika aku memberimu perhiasan paling mahal di dunia. Jika tidak, Anda akan terus bersamanya. Bukankah kamu memperlakukanku sebagai cadangan? Jordan tiba-tiba teringat saat Hailey mengejar Jordan tepat setelah dia menyetujui lamaran pernikahan Tyler di konser Superstar tahun lalu. Dia mengejarnya hanya untuk memberitahu Jordan untuk tidak menyukainya dan bahwa mereka bisa bersama lagi dalam beberapa tahun. Saat itu, Hailey memperlakukan Jordan sebagai kekasih cadangan. Jordan membentak dengan marah, "Bangun. Bahkan jika aku memberikan kalung dan anting-anting itu kepada Jenny, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu." Petik 2. Apa, kau akan memberikan kalung dan anting-anting itu kepada si brengsek itu, Ellie? Hailey segera menjadi marah. Jordan, aku datang untuk menghiburmu dengan niat baik, tapi kamu bahkan tidak menghargainya. Sebaliknya, Anda menggunakan sepupu saya untuk mempermalukan saya. Ngomong-ngomong, setelah kamu dan Lauren bercerai, kamu harus memberiku kalung atau anting-anting itu. Bahkan jika Anda hanya memberi saya satu sisi anting-anting, saya harus memiliki salah satunya. Jordan bertanya, menurut Anda, mengapa Anda pantas mendapatkannya? Petik 2. Karena aku melahirkan putramu. Saya berhak untuk itu. Setelah mengatakan itu, Hailey menyerbu dengan marah. Menatap punggung Hailey, Jordan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hailey, benar-benar mengerikan dibandingkan. Bahkan jika Lauren berbohong padaku juga, sikapnya terhadapku 100 kali lebih baik daripada Hailey. Aku tidak akan pernah memberikan perhiasan terindah di dunia kepada wanita egois dan sombong sepertimu. Sama seperti itu, 2 hari lagi berlalu. Profesor Gun telah berjanji untuk memberikan hasilnya dalam 3 hari. Memang, Profesor Gun menelepon Jordan. Bab 407